30 Tanya jawab seputar manasik haji dan umroh bagian 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Lentera Hati Official. Pertanyaan pertama, apa dan di mana letak Maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim adalah batu tempat berpijak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan makom atau kuburan ya teman-teman, tetapi batu tempat berpijak Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah dan terletak antara Rukun Hajar Aswad dan Rukun Syami. Berbentuk sangkar burung dan di atas batu tersebut ada bekas telapak kedua kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, apa saja ibadah yang dapat dilaksanakan di Maqam Ibrahim? Di belakang Maqam Ibrahim dapat melakukan sholat sunat tawaf dan berdoa. Ketiga, kapan waktunya sholat sunnah di belakang Maqam Ibrahim dilakukan? Teman-teman, sholat sunnah di belakang Maqam Ibrahim dapat dilakukan setelah selesai tawaf, kecuali pada waktu datang sholat fardu. Pertanyaan keempat, apa dan di mana letak Hijr Ismail itu? Hijr Ismail adalah bagian bangunan dari Ka'bah yang terletak antara Rukun Syami dan Rukun Iraqi yang ditandai dengan tembok berbentuk setengah lingkaran. Kelima, apa saja ibadah yang dapat dilaksanakan di dalam Hijr Ismail? Teman-teman, di dalam Hijr Ismail merupakan tempat mustajab. Di sini dapat melakukan sholat sunnah, berzikir, dan berdoa. Sholat sunnah di Hijr Ismail tidak ada kaitannya dengan tawaf, dapat dilakukan kapan saja. Namun, untuk mengatur kepadatan dan memberikan kenyamanan dalam beribadah, di dalam Hijr Ismail terdapat jadwal yang harus diperhatikan. Jadwal masuk ke Hijr Ismail bagi laki-laki itu pada pukul 8 pagi sampai jam 11. Sedangkan jadwal masuk perempuan itu pada pukul 8 malam sampai jam 2 pagi. Keenam, apa keutamaan sholat di Hijr Ismail? Teman-teman, keutamaan sholat di Hijr Ismail adalah sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Ketujuh, apa yang dimaksud dengan sa'i? Sa'i adalah berjalan dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya, sebanyak 7 kali perjalanan yang berakhir di Bukit Marwah. Perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dihitung 1 kali dan juga dari Bukit Marwah ke Sofa dihitung 1 kali. Bagi yang uzur boleh menggunakan kursi roda yang sa'inya dilakukan di lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Atau untuk sekarang bisa juga menggunakan mobil golf yang tersedia di tempat khusus di lantai 3. 8. Apakah jamaah haji yang melakukan sa'i wajib suci dari hadas besar atau hadas kecil? Ini juga untuk jamaah umroh ya teman-teman. Jamaah haji dan umroh yang melakukan sa'i tidak wajib suci dari hadas besar atau kecil, tetapi disunnahkan suci dari hadas besar atau kecil. Jadi untuk melakukan sa'i itu tidak harus punya wudu ya teman-teman. 9. Apakah disyaratkan naik ke atas Bukit Sofa atau Marwah waktu sa'i? Tidak disyaratkan ya, jika keadaan memungkinkan naik ke atas Bukit Sofa atau Marwah. Tetapi apabila sulit, maka cukup sampai di kaki bukit saja. 10. Apa hukum lari-lari kecil antara 2 pilar atau lampu hijau? Bagi laki-laki disunnahkan lari-lari kecil antara 2 pilar atau lampu hijau. Sedangkan bagi perempuan tidak disunnahkan, cukup mempercepat langkahnya atau jalan cepat saja. 11. Apakah dianjurkan mengangkat kedua tangan sambil takbir ketika berada di sofa atau marwah? Jawabannya tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan sambil takbir menghadap Ka'bah ketika sa'i.
Tetapi yang dianjurkan adalah mengangkat kedua tangan untuk berdoa sambil menghadap Ka'bah. 12. Apakah orang yang sedang sa'i harus menghentikan sa'inya apabila datang waktu sholat wajib yang dilakukan berjamaah? Bagi yang berpendapat sholat wajib berjamaah itu hukumnya fardu ain, maka berhenti dari sa'i dan dilanjutkan kembali setelah selesai sholat berjamaah. Sedangkan bagi yang berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, sa'i boleh diteruskan apabila kondisi memungkinkan, karena tempat sa'i itu digunakan juga untuk sholat berjamaah ya teman-teman. Jadi untuk melanjutkan sa'i ketika datang waktu sholat itu sangat sulit. 13. Apakah ada sa'i sunnah? Tidak seperti tawaf yang ada tawaf sunnah, sa'i sunnah itu tidak ada ya teman-teman. 14. Apa yang harus dikerjakan setelah selesai melakukan sa'i dalam rangkaian umroh? Hal yang harus dikerjakan setelah selesai melakukan sa'i adalah mencukur atau memotong rambut, atau istilahnya bertahallul. 15. Apa setiap sa'i diakhiri dengan mencukur atau memotong rambut? Ya, semua sa'i diakhiri dengan bercukur, kecuali jamaah haji ifrad atau qiron yang memilih melakukan sa'i setelah tawaf qudum, sebab pada saat itu dia masih dalam keadaan ihram dan berlaku semua larangan ihram. 16. Bagaimana jika jamaah haji ragu-ragu dalam hitungan tawaf atau sa'i? Jika jamaah haji atau umroh ragu-ragu dalam hitungan tawaf atau sa'i, maka ia harus berpegang pada hitungan yang lebih kecil. 17. Kapan waktu wukuf dan berapa lama melakukannya? Waktu wukuf pada hari Arafah mulai dari setelah tergelincir matahari atau ba'da zawal di tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar 10 Zulhijjah. Wukuf dinilai sah walaupun dilaksanakan hanya sesaat selama dalam rentang waktu tersebut. Akan tetapi diutamakan mendapatkan sebagian waktu siang dan waktu malam. 18. Apa yang dilakukan jamaah haji pada masa persiapan wukuf di tanggal 8 sampai dengan 9 Zulhijjah? Pada tanggal 8 Zulhijjah, jamaah haji berpakaian ihram dan niat haji bagi yang berhaji tamattu di hotel masing-masing. Jamaah haji ifrad dan qiron tidak niat haji lagi karena masih dalam keadaan ihram sejak dari miqat saat tiba. Selanjutnya, semua jamaah berangkat ke Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi jamaah haji yang telah berada di tenda masing-masing menanti saat wukuf, yaitu setelah tergelincir matahari atau ba'da zawal, sambil melakukan zikir dan banyak berdoa. 19. Apa yang harus dilakukan oleh jamaah haji pada waktu wukuf? Jamaah haji yang sedang melakukan wukuf dianjurkan untuk memperbanyak membaca talbiyah, zikir yang diselingi dengan membaca doa, serta memperbanyak membaca Al-Quran, banyak beristighfar dan tahlil, serta membaca sholawat. 20. Apakah membaca doa ketika wukuf dilakukan sendiri-sendiri? Teman-teman boleh membaca doa sendiri-sendiri atau bersama-sama berjamaah. 21. Apakah jamaah haji yang melakukan wukuf disyaratkan suci dari hadas besar atau kecil? Jamaah haji yang melakukan wukuf tidak disyaratkan suci dari hadas besar atau kecil. Dengan demikian, wukuf bagi jamaah haji yang sedang haid, nifas, junub, dan hadas kecil adalah sah. 22. Apakah wukuf itu harus di luar tenda? Wukuf boleh di mana saja ya teman-teman, di luar atau di dalam tenda,
selama berada di dalam area tanah Arafah. 23. Apakah sah hukumnya wukuf orang yang tidak sadarkan diri atau pingsan? Menurut Imam Malik, sah wukufnya orang yang tidak sadarkan diri selama orang tersebut dalam keadaan ihram. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, hukumnya tidak sah. 24. Kapan dan berapa lama jamaah haji mabit di Muzdalifah? Teman-teman, mabit di Muzdalifah waktunya mulai setelah maghrib sampai terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah dan boleh sesaat asal sudah lewat tengah malam. 25. Apakah jamaah haji boleh tidak mabit di Muzdalifah? Bagi jamaah yang sehat, wajib mabit di Muzdalifah. Tetapi bagi yang sakit dan yang mengurus orang sakit ataupun yang mengalami kesulitan atau masyaqqah, boleh tidak mabit di Muzdalifah dan tidak dikenakan dam. 26. Seberapa besar batu kerikil yang dipergunakan untuk melontar jamarat? Batu kerikil yang dipergunakan untuk melontar jamarat kira-kira sebesar kelereng. 27. Apakah di Muzdalifah sudah disiapkan kantong kerikil oleh maktab? Ya, sudah tersedia kantong kerikil dengan jumlah yang cukup banyak untuk melontar seluruh jamaah dan dibagikan di tempat mabit. Namun, jika jamaah tidak mendapat jatah pembagian atau tetap ingin mengambil kerikil sendiri, jamaah dapat mencari kerikil di tempat mabit. 28. Berapa butir kerikil yang diambil di Muzdalifah? Boleh mengambil 49 butir bagi yang melaksanakan nafar awal dan boleh mengambil 70 butir bagi yang akan nafar tsani. 29. Apakah batu kerikil yang akan digunakan untuk melontar jamarat harus dicuci terlebih dahulu? Jawabannya tidak harus dicuci terlebih dahulu ya teman-teman. 30. Kapan jamaah haji boleh meninggalkan tapal batas Muzdalifah? Jamaah haji baru boleh meninggalkan tapal batas akhir Muzdalifah apabila telah lewat tengah malam. Demikian 30 tanya jawab seputar manasik haji dan umroh bagian 3. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.